Pak Nur dan usaha sendiri, solusi membangun aset dan pendapatan terus mengalir. Sinar matahari sore menerobos jendela kelas yang mulai sepi. Pak Nur berdiri mematung di depan papan tulis yang masih menyisakan sisa-sisa kapur. Sebagai seorang guru, hatinya penuh dengan dedikasi, namun pikirannya kerap melayang jauh. Ia mencintai profesinya, tetapi ada kecemasan yang perlahan menggerogoti setiap kali ia memikirkan masa depan. Gaji bulanannya adalah napas bagi keluarganya, namun ia tahu, jika ia berhenti mengajar hari ini, napas itu pun akan terhenti. Malam itu di meja makan, Pak Nur duduk bersama istrinya, Ibu Siti. Di hadapan mereka, tumpukan tagihan dan catatan belanja bulanan terlihat menumpuk. "Semua cukup untuk sekarang, Pak," ujar Ibu Siti pelan, "tapi bagaimana jika nanti?" Pak Nur mengangguk dalam diam. Ia menyadari sebuah pola yang menjebak. Ia menukarkan seluruh waktu dan energinya hanya untuk mencukupi kebutuhan hari ini. Ia berada dalam siklus di mana ia harus terus bekerja secara fisik agar pendapatan tetap mengalir. Dalam perjalanan pulang kerja, Pak Nur sering memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Kuli bangunan, pedagang kaki lima, hingga rekan sejawatnya. Ia sampai pada sebuah kesadaran pahit. Hidupnya sangat bergantung pada kehadiran fisiknya. Jika ia sakit atau terlalu tua untuk berdiri di depan kelas, mesin penghasil uangnya akan mati. Ia mulai merindukan sebuah pegangan lain, sesuatu yang bisa tumbuh dan memberinya rasa aman tanpa harus selalu mengandalkan kekuatan fisiknya setiap saat. Suatu sore, Pak Nur bertemu dengan sahabat lamanya, Pak Romi, di sebuah kafe kecil yang tenang. Pak Romi tampak lebih santai, guratan lelah di wajahnya tidak sejelas dulu. "Kuncinya bukan pada seberapa keras kita bekerja, Nur, tapi pada apa yang kita bangun," ujar Pak Romi sambil menyesap kopinya. Ia mulai memperkenalkan konsep aset, sesuatu yang bekerja untuk kita, bahkan saat kita sedang beristirahat. Pak Romi menggunakan perumpamaan yang sederhana agar Pak Nur mengerti. "Bayangkan kau memiliki sebuah rumah untuk disewakan," kata Pak Romi. "Sebagai pemilik, kau tidak perlu berdiri di depan pintu setiap hari untuk menjaga rumah itu. Penyewa membayar karena nilai yang kau berikan melalui rumah tersebut. Itulah aset fisik. Uangnya mengalir karena sistem yang sudah kau bangun, bukan karena kehadiran fisikmu." "Tapi membangun rumah sewa butuh modal besar, Romi," keluh Pak Nur. Pak Romi tersenyum dan menjelaskan tentang jenis aset baru, basis konsumen. Ia menjelaskan bahwa setiap orang adalah konsumen yang berbelanja rutin. Jika Pak Nur bisa membangun jaringan orang-orang yang mengubah kebiasaan belanja mereka menjadi sistem yang terorganisir, ia sedang membangun aset yang tidak kalah kuatnya dengan properti. Pak Romi menjelaskan tentang kebocoran dalam sistem distribusi konvensional. Selama ini, setiap kali Pak Nur membeli sabun atau kopi di toko, ada keuntungan besar yang diambil oleh distributor, agen, dan biaya iklan yang mahal. Konsumen seperti Pak Nur berada di ujung rantai, hanya sebagai pemberi uang, tanpa mendapatkan keuntungan apapun dari perputaran uang yang sangat besar tersebut. "Bagaimana jika kita memotong jalur itu?" lanjut Pak Romi. "Dengan berbelanja langsung ke pabrik melalui sistem tertentu, keuntungan yang biasanya diambil oleh perantara kini bisa kembali ke tangan konsumen dalam bentuk bonus atau bagi hasil. Inilah awal mula membangun aset, mengubah pengeluaran rutin menjadi modal usaha yang produktif." Pak Nur mulai melihat cahaya di ujung terowongan kegelisahannya. Pak Nur mulai mempraktekkan saran tersebut bersama Ibu Siti. Mereka mengganti produk kebutuhan harian mereka senilai Rp800.000 yang tadinya hanya menjadi pengeluaran, kini menjadi modal dalam bisnis aset mereka. Mereka tidak menambah pengeluaran, melainkan mengubah fungsi dari uang yang memang sudah pasti dikeluarkan setiap bulannya. Ibu Siti merasa lega karena langkah ini tidak mengganggu stabilitas keuangan keluarga mereka. Langkah selanjutnya adalah berbagi. Pak Nur tidak lagi hanya mengajar di sekolah, ia juga mulai mengajar orang-orang di sekitarnya tentang cara membangun aset ini. Ia memulainya dengan 20 orang pertama. Pak Romi mendampinginya, menunjukkan cara kerja sistem yang mirip dengan perbankan. Jutaan transaksi kecil yang jika dikumpulkan akan menghasilkan nilai yang sangat besar secara eksponensial. Bulan demi bulan berlalu. Basis konsumen yang dibangun Pak Nur mulai bertumbuh. Orang-orang yang ia ajak kini mengajak orang lain lagi. Saat basis ini terbentuk, pembelian rutin yang dilakukan oleh ratusan orang dalam jaringannya secara otomatis menghasilkan pendapatan berulang bagi Pak Nur. Suatu malam, ia dan Ibu Siti melihat laporan perkembangan di tablet mereka. Pendapatan itu kini terus mengalir, bahkan saat Pak Nur sedang berlibur bersama keluarga.
Pak Nur tetap menjadi seorang guru. Namun kini, ia berdiri di depan kelas dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Ia mengajar bukan lagi karena terpaksa oleh kebutuhan ekonomi, melainkan karena murni cinta pada ilmu pengetahuan. Ia telah belajar bahwa kerja keras memang perlu, tetapi bekerja cerdas dengan membangun aset adalah jalan menuju kebebasan yang sesungguhnya. Kini, masa depan bukan lagi sebuah ancaman, melainkan sebuah janji yang indah.